Jadi untuk dua pertemuan ini sebelum UAS kita akan bahas tentang regresi linier. Jadi di sini saya berikan dulu pendahuluannya ya, apa yang dimaksud dengan regresi linier. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya istilah ini di SMA atau pernah baca di buku atau dimanapun tentang istilah regresi linier. Jadi pada dasarnya di sini regresi linier ya, kita pakai istilah sederhana dulu ya, karena di sini berkaitan dengan suatu alat analisis dalam ilmu statistik yang berguna untuk mengukur hubungan matematis antara dua peubah. Peubah ya, bukan perubah. Peubah atau variabel. Jadi di sini ada dua kata ya, regresi dan linier. Sederhana ya, simple ya. Regresi itu sebenarnya adalah pendekatan ya, suatu metode pendekatan. Sedangkan linier itu sendiri adalah garis lurus ya. Jadi kalau kalian masih ingat pembahasan di matematika 1 ya, atau di mata kuliah ya kalkulus 1 atau matematika 1, linier itu adalah garis lurus ya, kurva linier ya. Berarti kurva yang berbentuk garis lurus. Jadi di sini kita berbicara masalah persamaan garis lurus gitu. Regresi yang melibatkan persamaan garis lurus atau linier. Dikatakan sederhana ya karena dia linier tadi ya. Nah, kalau kalian masih ingat persamaan garis linier itu, jadi ya di sini ada y sama dengan a plus bx, di mana di sini y disebut dengan peubah atau variabel terikat, atau peubah respon atau peubah akibat. Jadi y di sini adalah variabel terikat. Ya, jelas di sini ya, karena y itu sangat bergantung kepada nilai a, b, dan x. Ya. Sedangkan x disebut dengan variabel bebas. Ya, atau peubah faktor atau peubah sebab. Ya, jadi di sini memang variabel x ini dia tidak bergantung kepada apapun atau ini merupakan data kita. Ya, bebas data kita apa? Misalnya data curah hujan, data misalnya arus listrik. Jadi ini merupakan data yang kita punya. Sedangkan A dan B adalah disebut dengan parameter regresi, ya, atau statistik regresi di sini. Jadi kalau kalian masih ingat materi matematika 1 ya, A itu adalah suatu konstanta atau tetapan, ya. Sedangkan B itu adalah gradien ya, kemiringan atau garis lurus. Nanti di sini tanda ini bisa plus minus ya, tergantung dari gradiennya, kurvanya. Kalau kalian masih ingat, kalau misalnya dia B-nya positif atau gradiennya positif, dia kurvanya akan meningkat ya, akan naik ya, menanjak. Sedangkan apabila ini negatif, berarti dia kurvanya menurun. Ya, itu bedanya. Nah, sekarang langsung aja kita ya. Jadi dalam menyelesaikan soal regresi linier ini ya menggunakan SPSS, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus tahu mana yang merupakan variabel bebas, mana yang merupakan variabel terikat ya. Nah, di sini contohnya adalah misalnya dalam suatu kegiatan penelitian ingin mengetahui apakah variabel X ya nilai bahasa Arab berpengaruh terhadap variabel Y nilai tafsir. Oke, ini berkaitan dengan materi ajar di mata kuliah agama Islam ya. Jadi di sini nilai tafsir ya. Jadi ini tafsir ini tafsir kitab suci ya, di mana dia basic bahasanya adalah bahasa Arab. Berarti di sini mana yang berpengaruh? Ya, mana yang sebab ya? Berarti yang jelas di sini nilai tafsir adalah yang terikat. Kenapa? Karena tafsir ini dia adalah bahasa Arab. Jadi dia bergantung kepada variabel X, nilai bahasa Arab. Ya. Jadi jangan kebalik, bukan nilai bahasa Arab yang bergantung kepada nilai tafsir, tapi nilai tafsir bergantung kepada nilai bahasa Arab.
semakin bagus nilai bahasa Arabnya, maka nilai tafsirnya juga semakin baik. Ya, mungkin kalau kalian masih bingung contoh ini, Ibu misalkan ada contoh jurnal lah ya, jurnal internasional. Jurnal internasional itu kan bahasa dasarnya kan English ya. Nah, berarti di sini nilai bahasa jurnal itu berpengaruh ya terhadap nilai apa di sini bahasa Inggris kan. Kenapa? Karena jurnal itu adalah bahasa dasarnya adalah bahasa Inggris. Gitu ya, Dik ya. Jadi jangan karena kalau kalian kebalik menentukan mana yang bebas, mana yang terikat, akan salah perhitungannya. Nah, contohnya seperti ini ya data penelitian. Nah, ini saya buat di sini data nilai bahasa Arab dan nilai tafsir. Tafsir itu seperti terjemahan kitab suci Al-Qur'an, di mana dia bahasa dasar adalah bahasa Arab. 15 ada 15 siswa SMPNW kelas 2 ya. Jadi saya pakai update aja A, B, C, D, E sampai O. Ini bahasa Arab dan nilai tafsirnya. Ya, nilai bahasa dan nilai tafsirnya. Jadi kita tetapkan tadi bahasa Arab adalah X ya, data kita. Ya, tafsir ini adalah Y-nya. Jadi kita ingin lihat di gunakan teknik regresi seberapa dekat hubungan dua peubah ini. Apakah dia berpengaruh atau tidak? Apakah kuat hubungan antara Y dan X atau tidak? Seperti menggunakan teknik regresi. Nah, langkah regresinya adalah seperti biasa, kita inputkan dulu ya entry data ya. Kita entrykan data di sini ya. Berarti di sini ada 3 kolom, nama, Arab dan tafsir ya. Berarti di variable view ketikkan dulu nama, Arab dan tafsir. Oke. Nah, lalu setelah kita input data, kita klik analyze ya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih di sini regression, lalu klik yang linear. Nanti macam-macam jenis regresi ya, tapi kita pilih yang linear seperti tampilan di bawah ini. Nanti kalian coba run ulang ya, Dek, pengerjaan ini ya, dari awal sampai akhir, dari mulai input data sampai prosesnya. Nah, setelah klik analyze, akan linear regression akan muncul seperti ini. Ya, jadi ada nama, Araf, tafsir. Nah, lihat di sini ya, ada dependent, ada independent. Artinya di sini adalah bahwa dependent itu adalah yang bebas. Yang terikat. Independent adalah yang bebas. Berarti yang terikat yang mana tadi? Yang terikat adalah tafsir ya. Oke, pindahkan ke sini. Tafsir pindahkan ke dependent. Sedangkan yang bebas adalah Arab, pindahkan ke independen. Nah, makanya aku bilang tadi jangan kebalik, dia nentuin mana yang dependen, mana yang independen, karena nanti hasilnya akan fatal. Ya, pakai logika saja, pakai kalimat bahasa Indonesia bisa. Pakai kalimat mana yang berpengaruh, misalnya di bahasa Arab berpengaruh terhadap Al-Quran. Kita berpengaruh terhadap bahasa kan bisa ya dengan logika. Bisa kok. Jadi jangan sampai kebalik menentukan yang dependent dan independent. Nah, untuk metode sini kita pilih aja default enter ya, berbagai macam metode untuk regresi, tapi di sini kita coba aja karena sederhana, kita gunakan metode enter. Oke. Selanjutnya, nah, benar ya, kotak menu dependent, kemudian dependent dengan variabel bebasnya adalah bahasa dependent, ya, independent. Nah, dipindahkan ke sini, ya. Sorot dia pindahkan, sorot pindahkan. Nah, selanjutnya klik kotak menu statistik ya. Nanti pada kotak menu regression coefficient, pilih klik kotak estimasi dan confidence interval. Oke, kemudian pada kotak lain pilih model fit dan deskriptifnya. Lalu klik continue. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya untuk menampilkan plotnya. Kotak menu plot berfungsi untuk menampilkan grafik pada analisis regresi. Ya, misalnya pada analisis ini kita ingin menampilkan grafik, maka klik kotak menu plots, kemudian blok dependent pada kotak menu sebelah kiri, masukkan ke kotak menu sebelah huruf Y dengan cara mengklik tanda panahnya. Dengan cara yang sama,
blok the receipt pada kotak menu sebelah kiri, masukkan ke kotak menu sebelah huruf X, kemudian klik histogram dan normal probability-nya yang terletak pada kotak menu standar dash 2 plot. Selanjutnya klik continue. Nah, tampilannya adalah sebagai berikut deh. Nih tadi ya. Kita pilih tadi yang untuk Y-nya dependent ya. Pilih di sini klik sorot, kemudian pilih X-nya tuh Z receipt. Kemudian untuk plotnya sendiri pilih histogram dan normal probability plot. Jadi kan ini berupa kurva histogram ya dan kurva normalnya. Dan ini sudah default deh ya, selalu seperti ini. Kalau kita untuk regresi yang tampil adalah dependentnya dan z residualnya. Lalu kita klik continue. Nah, kemudian di sini klik kotak menu option. Di sini use probability of f memberikan nilai probabilitas sebuah variabel yang dapat masuk atau tidak dalam persamaan. Nilai entry adalah 0,05. Artinya, jika nilai peluang suatu variabel kurang dari 0,05, maka variabel tersebut akan masuk ke dalam persamaan. Nilai removal 0,1 artinya jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,1, maka variabel tersebut akan dikeluarkan dari persamaan. Lalu di sini klik include constant in equation, menampilkan konstanta persamaan regresi ya. Nah, jadi ini juga default deh. Kita gunakan di sini aja, gunakan untuk entry memang dia 0,05, remove-nya 0,1. Di sini kita pilih include constant in equation ya untuk menampilkan persamaannya, konstantanya exclude case list with. Lalu klik continue. Jadi ini default ya. Oke, lalu klik continue, klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ada 3 tabel di sini. Ini adalah korelasi. Ya, ini tabel ANOVA. Ini adalah tabel koefisien. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang tabel korelasi. Di sini kita lihat ya, sejauh mana hubungan korelasi antara si tafsir dan Arab. Ya, yang jelas semakin nilainya itu dari 0 sampai 1 ya. Berarti maksimum 1. Berarti kalau misalnya dia di atas 0,5 ya, itu berarti memang korelasinya kuat ya, di atas 0,5. Ini kan 0,875 ya, 1. Berarti memang sangat kuat ya. Oke, maksimum tuh 1. Nah, ini seek one tail-nya ya, 0, 0. Ini N-nya ya, berarti jumlah datanya ada 15. Nah, ini adalah ANOVA. Ya, ini regresinya, ini seek-nya ya. Ini rata-ratanya. Di sini muncul adalah variabel yang terikat adalah tafsir, sedangkan yang bebas ya, karena itu adalah Arab. Nah, kalau tabel yang ketiga ini adalah tabel yang penting deh di sini, karena di sinilah kita ingin mencari ya persamaan regresi linier. Berarti tadi bentuknya sama dengan Y sama dengan A plus BX. Berarti nanti dari hasil ini akan muncul nilai A, B, AB-nya gitu. Nah, di sini jangan kebalik ya. Di sini ada konstanta. Kalau bentuk persamaan tadi, konstanta itu berarti adalah A-nya ya. Nah, A-nya berarti. Nah, sedangkan di sini 16,234 ya. Kemudian Arabnya 0,776. Sekarang nah, dari hasil kolom ini ya ditentukan bahwa A-nya 16,234, konstanta itu yang berdiri sendiri ya, dia nggak terikat dengan variabel. Berarti dari persamaan tadi A itu yang merupakan konstanta. Sedangkan B-nya adalah 0,776. Nah, ini adalah hasil yang kita munculkan ya. Nah, ini histogramnya ya, ini tafsirnya ya. Oke, di sini adalah variabel yang terikat adalah tafsir. Ya, polanya ini histogramnya mengikuti pola normal. Nah, lihat ini adalah plot D, benar ya regresinya ya. Nah, ini data kita, ini adalah hasil regresinya. Data adalah yang merah-merah ini. Regresinya adalah yang hijau. Berarti memang semakin mendekati ya polanya, hasil regresi dan data kita. Ya, tadi memang sesuai dengan
perhitungan ya, bahwa tadi berapa korelasinya 0,875 sama 1 ya, berarti memang sangat tinggi korelasinya ya, polanya semakin mendekati. Pola garis hijau ini mendekati dari yang garis merah ini ya, tidak jauh. Oke, ini tadi variabel bebasnya, variabel terikatnya ya, tafsir yang Y-nya. Nah, kesimpulannya berdasarkan tabel koefisien diketahui bahwa besarnya nilai t-testnya adalah 6,530. Sekarang kita lihat mana yang 6,530 hasil t-testnya. Hasil t-test di sini adalah 6, nah ini dek ya. Berarti kita lihat yang pertama di sini nilainya ya 6,530. Terus signifikansinya 0,0 ya. Ini ya. Oke, ini signifikansinya 0,0. Itu lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti di sini artinya apabila signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Ya, berarti di sini tetap kita definisikan H0 dan H1. H0-nya berarti apa? Kalau H0 itu kan ada sama ya, bahwa tidak ada perbedaan. H0 itu ada perbedaan, ada pengaruh variabel bahasa Arab terhadap nilai tafsir. Kalau H1 itu berarti kita berharap ada pengaruh kan, berarti berharap H1 yang diterima. Berarti H1 itu ada pengaruh. Ya, kalau H0 itu berarti tidak ada pengaruh. Ya, berarti di sini H0 ditolak, H1 yang diterima. Berarti ada pengaruh variabel bebas Arab terhadap nilai tafsir. Oke, jadi tetap deh seperti yang konsep di awal bahwa ya sebenarnya kita inginkan itu adalah H1 ya. Jadi ini kan sebenarnya nyambung dengan pertanyaannya bahwa kita ingin melihat bagaimana apakah ada hubungan antara bahasa Arab dengan nilai tafsir. Ternyata memang ada pengaruhnya, besar pengaruhnya ya. Dilihat dari nilai signifikansinya juga dari nilai korelasinya tadi kuat. Berarti memang ada pengaruh variabel bahasa Arab terhadap nilai tafsir. Nah, yang ketiga, baru kita tentukan adalah persamaan regresinya. Y sama dengan A plus BX. Ini jangan kebalik deh ya. A itu konstanta. Dia berdiri sendiri. Sedangkan B adalah variabel yang koefisien yang melekat pada variabel X. Jadi ini adalah berupa persamaan regresinya. Jadi nanti pada saat ujian, 3 ini yang kalian bahas. Ya, kalian sebutkan nilai t-testnya berapa, nilai signifikansinya berapa, ini alpha default aja 5%, lalu apa kesimpulannya, cari hubungannya deh ya. Lalu yang ketiga adalah kalian munculkan persamaan regresi linearnya. Oke, itu. Nah, ini adalah referensinya ya. Terima kasih. Jadi kalian coba dulu ya, Ibu nggak akan demo di sini. Jadi ya, karena lengkap sekali langkah-langkahnya ya. Kemarin karena kenapa tidak ibu coba sama-sama ngeran karena tidak ada di slide saya, tapi lengkap. Jadi coba dipahami dulu yang langkah-langkah ini sudah lengkap. Nanti kalau ada kendala bisa kita diskusikan di grup. Terima kasih.